Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya hari-hari yang paling mulia, hari-hari kamu yang paling mulia adalah hari Jumat. Sesungguhnya seutama hari-hari kamu adalah hari Jumat. Fakthiru alayya minas salati fih. Maka perbanyakkan oleh kamu bersalawat kepada aku padanya. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena sesungguhnya salawat kamu akan diperlihatkan, dipamerkan kepadaku. Faqalu ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alaika faqad aramta. Ya Rasul, macam mana salat kami ke atas engkau? Ditunjukkan ke atas engkau, sedangkan engkau telah reput menjadi tanah. Dalam matan yang lain, yaqulun balaita, engkau telah hancur. Baginda bersabda, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan ke atas bumi untuk menghancurkan tubuh badan, jasad para nabi. Hadis daripada Aus bin Aus, status Hasan li ghairihi. Sebab itulah, sempena hari Jumaat, jangan lupa perbanyakkan baca salawat ke atas Nabi. Siangnya ke, malamnya ke. Sebelum kita mulakan tadabbur kita pagi hari ini, mari kita ucapkan salawat ke atas Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita ucapkan salam ke atas baginda. Assalamu alayka ya Rasulullah. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, rahimakumullah. InsyaAllah kita teruskan si tadabbur kita surah Hud.
Hari ini kita akan pelajari bermula pada ayat yang ke-28. Coba lihat, buka Qurannya. Surah Hud ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Qala telah berkata Nuh alaihi salam, ya qaumi, wahai kaumku, ara'aitum, apa pendapatmu? Beritahu aku. Ara'aitum ay ma ra'yukum. Akhbiruni. Apa pendapatmu? Tolong beritahu aku. In kuntu ala bayyinatin min Rabbi. Jika keadaan diriku ini, dakwahku ke atas kamu ini, seruanku kepada kamu ini, berdasarkan bukti-bukti yang nyata dari Tuhanku. Jadi dakwahku bukan omong kosong. Apa yang aku sampaikan pada kamu bukan rekaan aku. Sebaliknya apa yang aku sampaikan kepada kamu daripada alif hingga ya ada dasarnya, ada buktinya. Dan bukti itu datang daripada Tuhanku. Satu. Wa atani rahmatan min indih. Dan Tuhanku juga telah memberikan kepadaku rahmat dari sisinya. Fa ummiyat alaikum. Kemudian bukti yang nyata bagi kebenaran dakwahku ini, bukti yang nyata bahwa aku ini adalah dibangkit olehnya menjadi utusannya. Dia telah beri diriku ini rahmah ai an-nubuwah. Tapi fa'umiyat alaikum. Kemudian bukti-bukti semua itu, kebenaran dakwahku, kebenaran risalahku, nubuahku, menjadi kabur dalam pandangan kamu. Kamu tak nampak. Ummiyat, kalau bahasa kasarnya, dibutakan. Kamu langsung tidak melihat akan kebenaran nyata di depan matamu, walaupun dengan bukti-bukti yang boleh diuji kebenarannya. Jika kamu ingin menguji sama ada ucapanku ini, dakwahku ini bohong atau benar, sila. Aku, kata Nuh, boleh berikan kamu sekian bukti, sekian hujah. Bagi membuktikan dakwahku adalah benar daripada Tuhanku. Dakwaku yang aku mendakwa, mengaku sebagai utusannya juga ada bukti dan aku boleh tunjukkan. Tapi malangnya ummiyat alaikum. Semua bukti nyata kamu buta, kamu tak nampak. Jika kamu menolak. Bila begitu keadaannya,
Anulzikumuha. Apakah gunanya? Apakah manfaatnya? Aku nak paksa kamu untuk menerimanya. Sebetulnya untuk menerima kebenaran yang nyata, kebenaran yang mutlak, tidak perlu dipaksa. Bila kamu menerima, ya, karena itu sepatutnya, semestinya. Bila kamu tak mau menerima, macam mana aku nak paksa? Benda ini benar. Kebenaran tidak perlu dipaksakan. Tidak mungkin aku memaksa kamu. Wa antum laha karihun. Sedang kamu tidak suka kepadanya. Kamu tak suka. Kamu menolak. Sedangkan apa yang aku sampaikan ada bukti yang nyata. Kebenaran yang jelas. Apakah aku perlu memaksa kamu untuk memastikan kamu menerimanya? Tak mungkinlah. Kemudian tidak perlu. Bila 2 campur 2 itu 4, semua orang kata 4. Dan itu kebenaran mutlak ibaratnya. Tapi kamu tidak mau menerima kebenaran 2 campur 2, 4. Adakah aku perlu paksa kamu? Apa gunanya? Kan begitu ya Mas Kan ya? 2 campur 2, itu siapa yang kata, pasti jawapannya 4. Yang cakap itu, yang menjahit itu orang mukmin ke? Orang mukmin kata 2 campur 2, 4. Orang kafir kata 2 campur 2, 4. Hakim kata 2 campur 2, 4. Panduan yang berada di depan hakim pun kata kalau ditanya 2 campur 2 berapa? 4. Pendakwa raya 4. Peguam bila 4. Orang musyrik kata 4. Orang kata 4. Itu adalah kebenaran mutlak. Apa yang datang daripada Allah ni satu kebenaran mutlak. Sehingga tidak ada sesuatu di dunia ini yang sebenarnya mampu menafikannya. Satu. Jika ada yang coba menafikan atau enggan menerimanya, ya bukan kerana tidak cukup bukti, ya karena kedegilan orang itu. Bila dah degil, apa perlu kami memaksa kamu untuk menerima? Paksaan tidak berguna. Lebih jauh kalau kita bicara untuk mengatakan 2 campur 2 itu ada 4, adakah perlu balasan? Pertanyaannya. Adakah orang baru mau mengakui bahawa 2 campur 2 itu 4, baru mau mengakui kebenarannya bila ia dapat upah? Coba kalau kita fikirkan betul-betul. Secara jujur. Kalau ada orang kata, saya bersedia mengucapkan, menerima kebenaran bahawa 2 campur 2 itu ada 4. Dengan syarat. Kau mesti bagi upah. Perlu ke? Kan tidak perlu kan? Untuk mengucapkan 2 campur 2 dan 4 itu pun tidak perlu upah. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita hambanya mengakui keesaannya, kebenaran risalah apa ajarannya. Kewujudan, keesaan itu perkara yang kebenaran yang mutlak. Takkan untuk mengucapkannya pun perlu dipaksa. Atau bahkan untuk mengucapkannya pun kita perlu minta upah. Kalau tak diberi upah tak mahu. Walaupun jika kita mengakuinya, Allah akan bagi kita upah. Masalahnya, apakah perlu kita dapat upah terlebih dahulu untuk kita mengakui keesaan Allah? Begitulah maksud saya. Walaupun jika kita mengakui keesaan Allah kepada para Nabi, Allah akan bagi upah. Ganjaranlah upah itu maksudnya. Ya surgalah.
Itu kalau kita faham betul akan ubudiyah. Orang ucap kalimah la ilaha illallah itu sebenarnya tidak perlu minta upah kepada Allah. Karena memang sewajibnya mengakuinya. Tapi karena Allah ini maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, tak apalah. Karena aku ni maha pemurah, dan kamu bersedia mengakui keesaan aku, kebenaran utusanku, kebenaran dakwah yang disampaikan oleh para rasulku, tak apalah aku bagi kamu upah. Wahal mengakui kebenaran itu sebenarnya tidak perlu upah. Sebagaimana mengakui kebenaran 2 campur 2 ada 4. Saya tak akan mengatakan 2 campur 2 4 selagi tak ada bayaran. Ini apa punya cerita lah. Ini saya coba ajak yang sekalian untuk merenungkan hakikat ini. Itu hakikatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tu begitu. Aku tidak ciptakan manusia dan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, dihamba, sudah. Allah suruh kita mengakui, Allah beritahu kita, aku ni Esa, aku ni Tuhanmu, ini Rasul aku. Ya sudah, samina wa ta'ala, sudah. Kita jangan, ya Allah, kalau aku nanti menerima ajarmu, apa upahnya? Jika kami nanti menerima utusan kamu, di mana tempatnya? Tak perlu. Saya kata tak perlu, bukan tak boleh ya. Minta upah sila, Nabi pun suruh kita minta surga. Ya Allah, masukkan surga. Tapi kalau kita berbicara lebih kepada yang basic lagi. Iya ya. Takkan macam itu minta upah, sedangkan benda itu kebenaran mutlak. Itulah jiwa yang paling ikhlas, itulah jiwa hamba yang paling tulus. Yang paling tulus. Nah, ini dia. Ini penting sekali ini. Ayat ini sepertinya saya tidak hanya cerita tentang kisah Nabi Nuh, insya-Allah kita coba kembangkan uraiannya. Jadi saya ulangi. Karena Allah ini Maha Pemurah, Maha Pengasih. Jika kita mau mengakui bahwa Dia sebagai Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, jika kita mau mengakui akan keesaan ubudiyah, sifatnya dan uluhiyahnya, jika kita menerima kerasulan para utusannya, kebenaran syariatnya, Allah akan bagi kita upah. Sebetulnya demikian. Jadi supaya surga lah, surga. Sekarang coba kita agak lebih dalam sedikit berfikir. Kalaulah seseorang mengucapkan la ilaha illallah, mengakui keesaan Allah, menerima kerasulan para nabi, karena upah yang Allah janjikan, karena ganjaran yang Allah janjikan, yakni surga. Pertanyaannya, jika sekiranya Allah tidak cipta surga, jika sekiranya jikalau Allah tidak menciptakan surga sebagai balasan bagi hambanya yang mengakui keesaan Allah. Jika ya, saya kata jikalau ya. Apakah kita tidak mengakui keesaan Allah? Apakah kita tidak mengakui keesaan Allah? Apakah kita tidak mau menerima hakikat kebenaran la ilaha illallah? Nuh Rasulullah, Musa Rasulullah, Isa Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Karena Allah tidak ciptakan surga. Coba renungkan betul-betul. Saya ulangi, tidak salah minta surga. Bukan itu. Isunya bukan salah atau tidak minta surga. Bukan. Isunya bukan. Minta surga sila. Nabi suruh apa?
Dalam doa Allah wadkhilna jannata ma'al abrar. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah. Nah, itu selesai, bukan itu isunya. Isunya yakni kalaulah seseorang baru mau mengakui keesaan Allah, baru mau menerima kerasulan para nabi, jika Allah berikan surga, atau kerana ada balasan surga, kalaulah itu motifnya. Sekarang pertanyaan yang lebih dalam lagi. Jika sekiranya Allah tidak ciptakan surga, apakah kita tidak mau mengakui keesaan Allah dan tidak mau menerima kerasulan para nabi? Coba. Iya ya, kalau Allah tak ciptakan surga, buat apa kita mau ikut asalnya? Masya Allah. Artinya Allah itu tetap wajib disembah, tetap wajib diyakini keesaannya, tetap wajib diimani rububiyahnya, walaupun jika sekiranya Allah tidak ciptakan surga, Allah ciptakan neraka sekalipun. Karena itulah ubudiyah. Itulah kebenaran. Ibaratnya orang bagi kita hadiah, ke tak bagi hadiah, ke bagi upah, ke tak bagi upah ke, pasti kita tetap akan mengatakan 2 campur 2, 4. Ya, alangkah peliknya. Kita baru mau mengatakan 2 campur 2, 4 jika ada upah. Bila tak ada upah, tak nak. Tak mengakui bahawa 2 campur 2, 4. Pelik kan? Ini sebetulnya satu antara poin penting dalam ayat yang ke-28. Untuk kita, saya tidak cerita jadi tarikhnya dahulu ya. Dari sisi sejarahnya dahulu. Nah, ini makna yang umum. Baik. Sekarang mari kita kaji. Ya mas sekalian, saya ingin sampaikan dahulu ada 2 kalimat yang ada dalam ayat ini yang perlu kita pelajari. Pertama kalimat bayyinat. Ya qaumi aridu in kuntum ala bayyinat. Yang kedua yakni kalimah rahmat. Wa atani rahmatan. Apa makna bayyinat dalam ayat ini? Al-bayyinatu hiya al-hujjatul wadihah. Bayyinat dalam ayat ini yakni hujjah, alasan, bukti, fakta, wadihah, yang nyata, yang jelas. Bahawa setiap nabi oleh Allah diberikan bukti. Diberikan alasan, fakta yang nyata, yang jelas, yang tak mungkin dapat ditolak oleh sesiapa pun. Bagi menunjukkan kebenaran dakwahnya. Bagi menunjukkan, membuktikan kebenaran pengakuannya sebagai utusan Allah. Itu namanya bayyinat. Wa tutlaqu 'ala mu'jizat, ya mungkin bermaksud bayyinat di sini mukjizat. Setiap nabi ada mukjizat. Nabi Nuh umpamanya tufan mukjizatnya. Dan boleh jadi mukjizat yang lain, bukti kebenaran kerasulannya selain tufan yang tidak disebutkan. Ringkas kata, fa inna bi'satar rusuli alaihimus salatu wassalam la takhlu min mu'jizat. Itu poinnya. Bahwa sesungguhnya diutuskannya para utusan, dibangkitkannya para nabi sebagai utusan Allah, tidak sepi. Tidak sepi, tidak kosong daripada adanya mukjizat. Bermakna setiap manusia yang dipilih oleh Allah menjadi utusannya, pasti Allah beri dia
bayyinat. Yang salah satu maksudnya ini mukjizat. Apa tujuannya? Sebagai bukti nyata untuk membenarkan risalahnya. Itu fungsi mukjizat. Bagi manusia ya, bukan bagi Allah ya. Sebab manusia yang umat perlukan bukti. Mana buktinya? Apa bukti? Bahwa awak ini seorang utusan Allah. Kan itu permintaan manusia. Ya, Allah bagi buktinya. Walaupun sebenarnya bila Allah kata, ini utusanku. Sudah cukup. Sudah cukup. Walaupun Allah tidak menunjukkan apa ini, bila Allah sudah kata, ini utusanku, kita wajib yakin. Kita wajib yakin. Karena Allah memang tidak wajib mendatangkan bukti. Tetapi manusia ini kan berperingkat-peringkat tahap keimanannya. Sebab itulah jemaah sekalian, di dalam Al-Quran, ya, kalau jemaah masih ingat ketika kita bicara tentang tajuk Tafakur Ulul Albab, saya telah jelaskan. Keimanan seseorang ini, bila makin meningkat. Bila iman tu makin meningkat, makin kuat. Dia sebenarnya kurang menuntut bukti. Kurang meminta bukti. Bagi kebenaran apa yang diimani. Ibaratnya dengan satu bukti pun sudah amantu billah. Satu bukti pun sudah amantu billah. Satu pun sudah cukup tak perlu. Sehingga banyaknya bukti ya tidak menambahkan keimanannya lah. Karena dengan satu bukti pun sudah kuat imannya. Sementara iman bila makin lemah, makin turun, makin nipis, biasanya orang itu menuntut, meminta banyak bukti. Semakin banyak bukti yang diminta, menunjukkan semakin lemah imannya sebetulnya. Bukan semakin kuat. Saya tunjukkan ayatnya ya. Mudah-mudahan ini mustahak. Penting bagi kita. Jadi kalau umat dahulu, umat Nabi Nuh umpamanya, Nabi pertama itu adalah untuk meluruskan akidah. Oh, macam-macam minta. Umat Nabi Musa, apa buktinya? Tolonglah tolong boleh tak bahwa Tuhan kamu menurunkan. Zaman Nabi Isa kan, boleh tak Tuhan kamu menurunkan hujan dari langit? Apa namanya hujan? Ini hidangan dari langit. Boleh tak Tuhan kamu menghidupkan yang mati ini? Bolehkah kamu mengeluarkan air daripada ini? Bolehkah? 1001 macam bukti yang mereka minta, konon kata mereka untuk membolehkan mereka beriman bahawa ini utusan Allah. Makin banyak bukti yang diminta, sebenarnya menunjukkan semakin lemah, semakin kurang imannya. Bila iman sudah kuat, tidak perlu banyak menuntut bukti. Nah ini nanti kita jadikan muhasabah untuk diri kita ya. Kita ni sebenarnya banyak menuntut bukti atau tidak terhadap kebenaran ajaran Allah. Kalau kita apa bukti? Apa ni? Itu maknanya ya minta maaf, mungkin iman kita belum cukup kuat lah. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah pertama, surah Ali Imran atau surah Al-Baqarah dahulu. Coba lihat surah Al-Baqarah dahulu. Ayat 164. Al-Baqarah 164. Coba ya, perhati betul-betul ya. Tadi saya cerita, ini boleh jadikan
tanda aras atau sesuatu yang boleh untuk dikatakan untuk menunjukkan, menilai iman itu kuat atau tidak. Iman itu tinggi atau rendah, tebal atau nipis. Yakni semakin banyak bukti yang dia minta untuk meyakini suatu kebenaran yang hakiki tadi, kebenaran mutlak tadi, menunjukkan yang imannya masih rendah. Jadi kalau iman ini sudah makin tinggi, kuat, dia tak banyak menuntut bukti. Mungkin dengan 1-2 bukti pun sudah amantu billah. Coba perhatikan. Al-Baqarah 164. Ini cerita tentang Allah SWT ya, tentang kuasa Allah, kesempurnaan Allah, maha kuasa Allah. Sekalian lah, maha sempurna lah. Tentang Allah yang sebagai Rabb satu-satunya, ilah satu-satunya kita lah. Dengan segala macam sifat yang semua maha. Allah tunjukkan. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan beberapa langit dan bumi. Nomor 1. Kalau kita jelaskan ya, ayat ini, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu ada bukti kekuasaan aku. Bukti bahwa aku ini ada, aku ini esa, aku ini sempurna. Itulah seakan-akan. Nomor 1. Nomor 2. Waqtilafil laili wan nahar. Dan sesungguhnya dalam pergantian, silih pergantian malam jadi siang, siang jadi malam. Itu pun tanda yang aku ini berkuasa. Yang aku ini maha sempurna, kata Allah. Nomor 2. Bukti nomor 3. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Dan bahtera, kapal yang berlayar di lautan dengan membawa barang-barang yang memberi manfaat bagi keperluan manusia. Tuh kapal-kapal kargo yang mengangkut di lautan tuh. Macam mana kapal kargo ribuan tan campur muatannya. Boleh tak tenggelam sedangkan air itu lembik. Selamat. Air itu nampak tidak rata karena ada gelombang. Tiba rata semula. Itu Allah tunjukkan kekuasaannya, sifatnya yang serba maha dalam laut. Pada perjalanan kapal bahtera yang berat di lautan. Nomor 3. Nomor 4. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma. Dan air yang Allah turunkan dari langit, hujanlah. Hujan itu katalah bukti bahwa aku maha berkuasa. Aku maha esa, kata Allah. Turunnya. Kan pelik kan hujan tu. Kalau kita pun, orang pun, iya ya, Masya Allah. Hebat. Mungkin orang itu berkata, baru 4, saya belum percaya. Baru 4 tu memang betul belaka. Tapi baru 4, saya belum percayalah bahwa Allah tu ada, bahwa Allah tu esa, bahwa Allah itu berkuasa, bahwa Allah itu maha. Allah kata, tak apa, aku bagi lagi yang kelima. Fahya bihil arda ba'da mautiha. Lalu dia Allah menghidupkan bumi dengan sebab turunnya hujan ini serba matinya. Bumi tanah yang kering, yang tandus, gersang. Tidak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup. Siram dengan air hujan. Dalam jangka beberapa hari, tumbuh subur. Pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Warnanya beza, bentuknya beza, rasanya berbeza. Batang, pokok, daun, rantingnya tidak sama. Walhal Allah simbah dengan air yang sama. Air hujan. Disinari dengan bantuan sinar matahari. Untuk melakukan fotosintesis dengan matahari yang sama. Keluar daripada tanah yang sama.
Tapi keluar boleh macam-macam. Itu bukti yang kelima. Bahawa aku ni kuasa, kata Allah. Kamu masih belum percaya yang aku ni kuasa. Orang tu bukan, belum, baru 5. Apa bukti yang lain? Allah kata, wabatta fiha min kulli dabbah. Dan dia Allah tebarkan, sebar luaskan di muka bumi ini. Dari tiap-tiap binatang yang melata. Ada makhluk hidup cipta Allah yang bergerak di muka bumi. Namanya dabbah. Mula daripada yang mungkin single sel, hinggalah gajah, dinosaur, hinggalah manusia. Namanya dabbah. Asalnya tanah. Kalau dengan air yang sama, tanah yang sama, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam warna dan rasanya. Dengan air dan juga dengan tanah sama. Allah ciptakan pelbagai macam binatang melata. Itu bukti aku ada, aku esa, aku kuasa. Mungkin orang tu, kami tak percaya, belum 6, sama nak tutup yang lain. Ada lagi tak yang lain buktinya? Wa tasrifir riyah was sahab wal musakhkhari bainas samai wal ard. Pusingan, pergantian, peredaran angin dan awan yang Allah tundukkan antara langit dan bumi. Di udara, angin kadang berhembus dari timur laut. Sehingga ada istilah macam-macam lah kan. Angin timur laut, angin monsun, barat daya, angin itu. Allahu Akbar. Awan bergerak ke sana. Kita harapkan awan yang berkumpul, bertumpuk-tumpuk itu yang kemudian air kita harapkan pergi ke arah kita. Karena tempat kita lama tak hujan. Pergi tempat lain pula. Uap air menguap dari laut. Naik ke atas. Jadi awan. Jatuh ke laut lagi. Sedang kita yang di darat sudah 2 bulan tak hujan. Kita pun hanya termenung. Macam manalah. Kenapa Allah turunkan hujan ke atas air laut? Sedangkan air yang turun itu asalnya daripada laut. Kenapa Allah turunkan tempat kita? Kita hanya mau berharap, kita tak ada kuasa. Allah kata, kalau dalam bahasa kita, Allah tu maha kuasa, terpulang Allah lah. Ada berapa itu? 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke bulan. Banyak. Ini bukti-bukti kuasa Allah untuk yang diminta, yang Allah berikan kepada manusia supaya mereka meyakini Allah itu esa. Semua peraturannya adil, benar. Utusannya pun benar. Banyak buktinya. Yang banyak itu bagi siapa? La ayatil liqaumi yaqilun. Itu adalah tanda-tanda, bukti kebenaran Allah, kuasa Allah, kebenaran para utusannya yang diutus, kebenaran dakwahnya yang dibawa bagi kaum yang berakal. Tengok. Orang yang baru mampu mendaya gunakan akalnya, itu pun perlu banyak bukti. Allah tunjukkan banyak bukti, baru orang yang berakal, ya saya terima. Kami mengakui, amantu billah. Orang berakal sudah hebat ya Mas Klan. Tapi belum yang terhebat. Saya ulangi. Orang yang tak berakal itu orang yang hebat. Tapi belum orang yang terhebat. Karena dengan ayat ini, tengok. Orang yang berakal pun masih perlu banyak bukti. 1, 2, ya, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Sudah 8 cukup ya Allah, kami beriman. La ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illa anta wahdak la syarikalah. Kami bersaksi ya Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah, tiada sekutu. Dan kami bersaksi Nuh itu utusanmu, Musa itu utusanmu, Muhammad itu utusanmu, yang disampaikan itu adalah datang daripada kami bersaksi. Setelah ada bukti. Kan kebenaran mutlak, kita tidak perlu dipaksa untuk percaya. Dan meyakini itu adalah tujuan kita diciptakan. Sama ada nanti Allah bagi balasan atau tidak, itu hak Allah.
Jika kita nanti mendapat balasan setelah mengakui keesaan Allah masuk surga, bukan karena kita berhak dapatkan surga karena keimanan kita. Tetapi kita masuk surga karena Allah tidak ingkari janjinya. Karena rahmat Allah. Masya Allah. Pahami betul-betul poin ini. Saya ulangi. Orang yang berakal itu orang yang hebat. Sungguh pun begitu. Tengok. Ia beriman perlu banyak bukti. Sekarang, bila orang berakal ini ingin meningkatkan kualiti imannya, atau imannya makin kuat, makin lain. Nanti bukti yang diperlukan olehnya untuk meyakini kebenaran mutlak, bukan 8, bukan 9, apalagi 15, tapi cukup 2 saja. Lihat surah Ali Imran, ayat 190 ayatnya. Ali Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sama tak dengan Al-Baqarah 164 tadi? Sama kan? Bukti pertama, inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan beberapa langit dan bumi. Nomor 1 sama. Wahtilafil laili wan nahar. Dan silih pergantian malam dan siang. Sama. Ayat nomor 1 sama, ayat nomor 2 sama. Baru 2 saja. La ayatil liulil albab. Sungguh ianya bukti nyata. Tanda-tanda kebesaran Allah yang Maha Kuasa. Bukti keesaannya. Bukti bahawa dia Maha Sempurna, Maha Bijaksana. Bagi siapa? Liulil albab. Maknanya iman ulul albab lebih kuat daripada iman orang yang berakal. Kenapa tadi Allah sebut sampai 8 bukti? Ini hanya cukup 2 saja. Itu yang saya tadi. Iman ini bila makin kuat, makin kuat. Tidak perlu, dia tidak akan menuntut banyak bukti bagi menerima dan meyakini kebenaran yang datang pada Allah. Mafhumnya, semakin orang itu nak bukti, nak. 10 belum cukup, 20 belum cukup. Dia kata, kalaulah ada lagi 10, saya mungkin akan pertimbangkan untuk percaya. Itu bukan yang imannya lemah sebetulnya. Begitu Nabi cerita tentang Mi'raj, Isra Mi'raj. Orang Makkah memang awal-awal dah menentang lah. Orang kafir memang dah menentang sebab benda itu lagi tak masuk akal, apa buktinya. Mereka menuntut bukti itu biasa. Orang mukmin pun sudah ada yang, ya betul ke Nabi berjuang? Macam mana boleh sampai Masjidil Haram? Macam mana boleh? Sekejap mata. Ya mereka nak kata Nabi berbohong tidak mungkin. Tapi nak meyakini kebenarannya betul kan Nabi ni dah Isra Mi'raj tu sampai. Tapi kenapa segijak sangat? Tengok. Bukan mereka tidak percaya, tapi iya ke? Iya. Ada orang jumpa Abu Bakar. Nabi cerita bahawa malam tadi Nabi pergi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram. Kemudian ke langit. Sidratul Muntaha, Sidratul Mata, jumpa gini bla bla bla. Macam mana pendapatmu Abu Bakar? Nabi Bakar tak tanya banyak, tapi Nabi Bakar tanya, betulkah Rasul kata begitu? Hanya ingin kepastian, betulkah Rasulullah yang cakap macam tu? Sahabat yang beritahu, betul Abu Bakar, betul. Nabi, semua orang tahu baru Nabi bercerita. Apa kata Abu Bakar? Jangankan Nabi bercerita, baru pergi ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha. Jika Nabi yang kata, lebih daripada itu pun aku percaya.
Sehingga orang dah gelar As-Siddiq kan. Kenapa Abu Bakar tidak menuntut bukti? Kenapa Abu Bakar tak jumpa Rasul dahulu buat? Ya Rasulullah, engkau baru cerita pada kami semua yang engkau pernah pergi ini. Yalah, kami memang akan percaya, tapi tolong apa buktinya? Tolong tunjukkan apa bukti bahwa engkau telah lakukan. Tak, Abu Bakar tak menuntut. Itu karena iman Abu Bakar sudah mantap jemaah sekalian. Dan kalau iman belum mantap, mukmin tapi imannya belum mantap pasti apa buktinya? Tapi dah bagi 2-3 bukti masih iyalah mungkin iya tapi mungkin tidak. Jadi awak percaya? Percaya tapi masih ada susah sikit lah. Pasal bukti macam tak cukup untuk membenarkan dakwahnya. Hati-hati. Coba kita tanya pada kita masing-masing. Bila kita berhadapan dengan firman Allah, berhadapan dengan sabda Nabi, berhadapan dengan hukum hakam Allah, peraturan Allah, dalam bab berumah tangga, jual beli, hutang piutang, masalah pusaka, kan macam-macam ya hukum syariah dalam agama ini. Bila masalah kisos, masalah hudud, lalu kita bacanya. Dan Allah ini punya sifat al-adlu, maha adil. Lalu kita baca, betul ke ni maha adil ni Allah? Sana boleh maha adil ni. Rasa-rasa hukumnya macam susah aku nak menerima keadilannya. Tapi nak kata bohong, takut dosa. Nak kata hukum Allah tak adil, takut dosa. Tapi nak mengatakan dan hukum Allah ni adil, saya belum merasakannya, belum nampak. Saya belum tengok buktinya. Hati-hati. Kalau dalam hati kita begitu, iman kita sebenarnya masih di bawah. Iman yang kuat ini tidak menuntut banyak bukti. Itulah maksudnya. Itu maksudnya. Nah ini. Ya. Jadi jamaah boleh fahami betul-betul makna yang terkandung. Bandingkan surah Al-Baqarah 164 dengan Ali Imran 190. Sama-sama cerita tentang tanda-tanda kuasa Allah. Tapi kenapa Allah sebut tanda-tanda kuasa Allah itu sangat banyak dalam ayat 164 surah Al-Baqarah bagi kaum yaqilun, tapi Allah hanya ambil 2 tanda kekuasaannya bagi orang yang bergelar ulul albab. Ini kaitannya dengan iman. Ini boleh jadikan tanda aras. Kalau nak mengukur iman itu kuat atau tidak, tengok. Banyak ya mas sekalian, sahabat Nabi Umar Rasulullah sampai orang kafir, ya Muhammad, kami tak percaya engkau ni utusan Allah selagi engkau belum jadi orang kaya atau menjadikan tanah Makkah yang tandus jadi subur, selagi engkau belum punya kebun yang banyak, selagi engkau belum punya mahligai daripada emas. Kami tak akan percaya selagi engkau belum panjat ke langit. Dan kami tak percaya bahawa engkau sampai ke langit selagi kamu belum turun membawa kitab yang kamu boleh baca. Macam-macam bukti yang mereka minta. Musa, kami tak percaya kepada engkau sikit pun, kata Bani Israel, selagi kami tidak boleh melihat Allah depan mata kepala tu. Masya Allah, wahai mereka baru saja diselamatkan daripada melihat bagaimana laut terbelah dengan diketuk oleh besar. Itulah ya mas sekalian. Jo, hati-hati, jangan menuntut banyak bukti. Celik saja mata kita, bukti kekuasaan Allah itu sudah nampak. Bahkan mata kita yang boleh berkedip itu pun bukti kuasa Allah. Bukti bahwa Allah itu ada dan Isa. Saya boleh bercakap ini pun. Jamaah boleh mendengar dan melihat kuasa. Ini pun bukti bahwa Allah itu. Kenapa nak menuntut macam-macam? Baru saja saya cakap sama sekalian. Ya berbalik. Orang mungkin baru rasa gerun dan meyakini bahwa Allah ni sedang menunjukkan kuasanya. Mungkinlah kebanyakan kita baru merasa akan kebesaran Allah bila sudah melihat pokok pisang berbuah rambutan. Bila melihat pokok pisang berbuah rambutan, baru, oh subhanallah. Ya Allah, ya Tuhanku, Allahu Akbar. Maklum, tengok pisang berbuah rambutan. Tengok ayam beranakkan kucing.
Pasti subhanallah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Kagum semua. Dan jadi viral sekedip mata. Kita betul-betul dapat melihat, merasakan kuasa Allah bila ada seekor ayam beranak kucing. Tapi kenapa selama ini kita tidak merasakan, menyadari, merasakan, mengimani kuasa Allah? Ketika melihat ayam bertelur, lepas dia rami, kemudian pecah menjadi anak, keluar jadi anak. Bukan itu juga kuasa Allah. Kenapa untuk merasakan, mengagumi kuasa Allah, hanya kita rasakan ketika melihat benda yang kita pelik. Iyalah, kalaulah ayam beranakan kucing itu pelik, apa kita fikir ayam bertelur, kemudian dalam telur itu sebenarnya boleh kita makan, tapi dalam beberapa hari, dalam 3 minggu, bertukar jadi anak ayam. Apa itu benda yang remeh? Apa kita hanya baru akan meyakini kehebatan Allah bila sudah ada umpamanya kambing sebesar gajah? Iyalah, sebab itu bukti kuasa Allah. Apa kita tidak nampak kuasa Allah dan membuat kita kagum dan mengakui asyhadu alla ilaha illa anta la syarikalah? Ketika kita melihat seekor nyamuk, Quran kata, innallaha la yasai ayadri matalam ba'ullah. Nyamuk. Iya ya, nyamuk itu kecil ke situ. Tapi ada mata, ada pendengaran, ada mulut. Sebesar apa mulut? Selebar apa mulutnya ya? Batu dia hisap darah, perutnya sebesar apa? Perutnya pula mesti adalah usus dia. Adalah lubang najisnya. Tentulah ada kumannya, sebesar apa kumannya, hidup pula. Allahu Akbar. Kalau buat benda itu besar kan senang. Kalau buat benda itu kecil dan canggih, dahulu buat handphone besar tahun 90-an, akhir 80-an tengok handphone bukan main besar. Handphone bukan main besar. Kita pun dah kagum. Tapi fungsinya hanya untuk terima dan buat panggilan. Sekarang makin kecil, tapi tengok fungsi dia. Lebih rumit, macam mana ya makhluk sekecil ini boleh berfungsi sedahsyat ini. Tentu hebat nih yang membuatnya. Nyamuk sekecil itu je. Kalau kita menurut logik kita lah. Ini menurut ukuran kita ya, jangan disebabkan pada Allah. Kalau disebabkan pada Allah semuanya kun fayakun. Kalau disebabkan kepada kemuliaan kita. Mencipta gajah kan lebih mudah sebab besar. Kalau cipta kuman, iya ya, lebih susah nih. Cipta nyamuk lebih susah. Itu kuasa Allah. Jadi hendaklah kita merasakan bukti kuasa Allah itu setiap saat. Tidak perlu menunggu, apalagi menuntut. Selagi belum ada ayam beranakan kucing, rasanya susah hendak mengakui kuasa Allah. Macam mana tu? Faham ya? Ya, sengaja dijamakan saya jelaskan perkara ini karena bagi saya pengajaran yang juga penting untuk kita fahami. Inilah poin inilah. Bayinat itu benda yang nyata, jelas. Dan benda yang nyata, jelas itu tidak perlu benda yang aneh-aneh menurut kita. Sebab semua benda cipta Allah sebenarnya aneh bagi kita. Hanya kerana sudah biasa menjadi tidak aneh. Kita jadi imun. Ini bahaya. Pisang, berbuah pisang. Macam itu bentuknya. Mungkin bagi kita tidak aneh. Karena hari-hari. Tapi kita baru merasa aneh dan ajaib, pelik, jika pisang berbuah rambutan. Kan begitu kan? Tapi jangan-jangan kalau mulai hari ini pisang berbuah rambutan dan berlangsung selama 50 tahun, tak aneh lagi. Biasalah, walaupun rokok pisang tapi rambutan macam pisang biasa. Dah 50 tahun berlaku. Inilah kelemahan manusia. Benda yang sangat dahsyat tiba-tiba menjadi tidak dirasa sebagai dahsyat, menjadi tidak ada apa-apanya karena sudah berlaku selalu, dan itu kena jaga. Hati yang suka kena jaga. Hati sentiasa diingatkan. Sebab kalau hati tidak mampu melihat keajaiban ciptaan Allah hanya kerana
hari-hari melihatnya. Nah, itu mesti bermasalah hati kita. Ya, hati kita bermasalah. So itu bayinatnya. Jadi sudah sangat terang. Sudah sangat terang. Apalagi yang kamu nak tuntut? Tidak cukupkah? Seakan Nabi Nuh kata begitu. Yang kedua, rahmah. Watani rahmatan. Dan Tuhanku telah memberiku rahmat. Min indihi. Rahmah di sini ay nikmatun nubuwah wa tafdil alaihim alladhi angkaru. Rahmat dalam ayat ini bermaksud yakni nikmat kenabian. Nikmat Allah bermacam-macam teman sekalian. Ada nikmatun amah, nikmat umum itu diberikan pada seluruh makhluknya, ya, contohnya kehidupan, makanan, minuman, semua dapat. Ada nikmatun khassah atau rahmatun khassah, contohnya kenabian. Tidak semua manusia Allah berikan nikmat kenabian, hanya orang-orang tertentu pilihan Allah sajalah yang layak Allah berikan, Allah lantik jadi nabinya. So, kenabian, kerasulan, itulah nikmat Allah. Nikmat khassah. Itu disebut atani rahmatan min indi. Tuhanku telah memberikan aku rahmat dari sisinya. Saya tidak perlu mengulangi kalimat ata dan apa. Mungkin masih ingat penjelasannya. Ata memberi, apa pun memberi. Atainaka kami berikan pada engkau, apoinaka kami berikan pada engkau. Penggunanya berbeza. Kalau apa itu untuk apa, apoinaka kau untuk apa, atainaka apa. Tidak perlu ulangi. Ini nikmat kenabian. Yang kaum Nabi Nuh mengingkari, itulah. Disertai dengan bayinat. Jadi dalam ayat ini, kalau dalam bahasa balaghah, atau juga dalam ilmu usul fikah lah, jamaah sekalian, ini ada yang dipanggil apa ya? Misalnya al-mughayyarah. Mughayyarah. Susunan yang biasa kita temukan dalam Al-Quran, itu Allah menyebut yang umum terlebih dahulu, lalu Allah menyebut yang khusus. Ini susunan biasa dalam Al-Quran lah, dalam bahasa Arab. Allah sebut yang umum, yang menyeluruh, kemudian Allah menyebut yang khusus. Contohnya, itu dipanggil atful khas alal umum, ya. Contohnya, Lailatul Qadri khairum min alfin. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha. Nah, nazzalu turun pada Lailatul Qadar, turunlah al-malaikah. Malaikat itu jamak. Malaikat itu jamak. Jadi kalau bahasa kita, semua malaikat, malaikat-malaikat gitu. Malaikat-malaikat yang jumlahnya tidak sedikit, walau alam berapa jumlahnya, turun pada Lailatul Qadar. Bila sebut malaikat-malaikat, semua masuk dia. Tapi kenapa? Waruhu fiha. Dan ruh. Ruh di sini maknanya Jibril. Dan Jibril pun juga turun pada malam itu. Kenapa mesti sebut Jibril? Bukan Jibril itu masuk malaikat. Sepatutnya dengan menyebut dan malaikat-malaikat turun pada Lailatul Qadar. Sudah cukuplah. Tak perlu disebut dan Jibril. Jibril itu seorang, satu. Malaikat itu banyak. Jadi malaikat itu umum, Jibril itu sebut khusus. Itu biasanya. Kalau Quran, sunnah ayat Quran macam begitu. Sebut yang ramai dahulu, yang umum, baru sebut yang khusus. Atful khusus, umum. Tapi dalam ayat ini terbalik. Terbalik. Itu namanya mughayarah. Disebut yang khusus, baru disebut yang umum. Yang lebih besar. Contohnya apa? Bayinat. Bayinat itu, kan tadi mukjizat kan? Bayinat itu mukjizat.
Rahmat itu nikmat kenabian. Mana yang lebih umum? Nikmat kenabiankah atau mukjizat? Kan kenabian. Bila sebut dia itu seorang nabi, ya pastilah Allah bagi mukjizat. Tapi bila sebut dia dapat mukjizat tapi bukan nabi, mana ada? Oh, dia itu banyak mukjizat tapi sebenarnya bukan nabi. Ya mana mungkin orang dapat mukjizat sedangkan dia bukan nabi. Kalau sebut nabi, pasti dapat mukjizat. Jadi ayat ini itu ada mughayarah. Mula-mula sebut in kuntum ala bayyinat mirabi wa atani rahmah. Kalau ikut sunat biasa kan sepatutnya disebut in aro'aitum in ataniyal in kuntu ataniya rahmatan min indihi. Aro'aitum in ataniyallahu rahmatan min indihi wa kuntu ala bayyinatin minhu. Kan kalau ikut susunan biasa seperti itu. Apa pendapatmu, wahai kaumku? Jika sekiranya Allah telah anugerahkan aku kenikmatan kenabian, aku menjadi nabinya. Aku menjadi utusannya. Dan aku juga diberikan bukti bagi menunjukkan kenabianku, kebenaran kerasulanku. Kan begitu biasanya. Tapi ini tidak. Kita balik. Apa pendapatmu? Jika aku diberi mukjizat dan dia telah menjadikan aku nabinya. Terbalik. Jadi yang umum, yang lebih umum, yang lebih luas cakupannya disebut kemudian menjadi maktufnya. Sementara yang disebut lebih khusus menjadi maktuf alaihnya. Itu dalam istilah balaghah, dalam istilah yang belajar usul fiqh dalam al-mughayarah namanya ya. Nama al-mughayarah. Itu pelajar itu ada. Itu dari segi bahasa ya. Sebab mughayaratu bil umum wala khusus li'anna rahmah a'um minal bayyinah. Karena rahmat itu, rahmat dalam ayat inilah maksudnya lebih umum, lebih mencakup, lebih luas daripada makna bayinat dalam ayat ini. Idil bayinat ala sidqihi min jumlatir rahmah. Karena bayinat itu fungsinya untuk membenarkan kerasulan para nabi. Kan begitu kan? Mukjizat itu fungsinya untuk sebagai bukti kebenaran dakwaan Nabi bahwa ia utusan Allah. Bahwa ia utusan Allah. Begitu. Sebab itulah di belakang itu fa'umiyat alaikum. Dibutakan, dikaburkan dia. Umiyat itu kan apa ya? Mu'annas kan? Ini saya cerita dari segi bahasa dahulu ya, untuk memahami ayat dari aspek bahasa dahulu. Umiyat itu kan dikaburkan, dibutakan ia. Domirnya mustatik, takdirnya hiya. Hiya itu kembalinya pada rahmat, bukan pada bayinat. Bukan pada bayinat. Sebab bila orang telah mengakui bahwa ia seorang nabi, pasti dia akan mempercayai mukjizat yang datang daripadanya. Pasti. Itu dah satu package dah. Tapi kalau orang mengakui itu mukjizat, itu ya, tapi tak mengakui itu seorang nabi, mana mungkin? Ya, saya tahu, saya mengakui, saya iman, itu adalah mukjizat. Tongkat dicampur di jari ular, itu mukjizat, aku mengakui. Tapi aku tak percaya, Musa itu utusan Allah. tak masuk akal, cara berfikir itu terbalik. Sebab tidak mungkin Allah berikan mukjizat kecuali kepada orang yang dilantik jadi nabi. Itu bahasa. Jadi kalau kita tengok bahasanya, Masya Allah. Oh, sangat tinggi. Sangat luar biasa. Nah, bila sudah sejelas itu, seterang itu kebenaran dakwahku, seterang itu, sejelas itu kerasulan diriku, tapi kamu tidak nampak, kamu masih tetap menolak, anul zimukumuha. Ya, adakah aku nak paksa kamu untuk menerimanya? Jadi tak ada makna. Ini yang saya terangkan di awal tadi. Takkan untuk mengakui kebenaran 2 + 2 = 4.
Karena orang tu tak mau mengakuinya, lalu kita paksa, kita ugut dia, kita ancam dia. Tak mungkin kan? Bagi kita pula, takkan nak mengatakan 2+2, mengakui kebenaran 2+2, 4 tu kita perlu balasan dahulu. Kalau tak diberi upah, tak mau cakap. Tak mau mengakui. Begitu ya. Baik, itu dari segi bahasa. Jemaah sekalian, saya ingin sampaikan di sini apa yang dikatakan oleh, ini jarang saya kutip ya, jadi hari saya kutip ya untuk mempelbagikan sumber. Saya kutip dari kitab Tafsir Fi Dhilalil Quran yang dikarang oleh Asy-Syahid Sayyid Qutb. Fi Dhilalil Quran. Biasa saya kutipkan tafsir yang ini hari ini, saya kutip karena saya tertarik dengan ulasan beliau tentang ayat ini. Jadi mari kita pelajari apa kata Sayyid Qutb tentang ayat ini di dalam tafsir beliau, Fi Dhilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Bila kita perhatikan jemaah sekalian, ucapan Nabi Nuh atau panggilan Nabi Nuh kepada umatnya ini bermula paling tidak daripada ayat yang ke-28 itu, ya. Ayat 28, Nabi Nuh kata, ya, ayat 28 inilah, ya qaumi, wahai kaumku. Itu ayat 28 tu. Nanti ayat 29 pun, ya qaumi, wahai kaumku. Ayat ke-30 pun, ya qaumi, wahai kaumku. Sayyid Qutb dapat mengesan message yang dah disampaikan oleh Allah kepada kita ketika Allah memberitahu kita cara Nabi Nuh memanggil kaumnya. Ya qaumi, ya qaumi, ya qaumi. 30 turut-turut tu. 28, 29, 20. Kalimah ya qaumi, wahai kaumku. Nabi Nuh nisbahkan kaumnya pada dirinya, kaumku. Macam orang tua panggil, ya ibni, wahai anakku. Wahai istriku, wahai suamiku, wahai saudaraku. Dinisbahkanlah pada dirinya. Penisbahan kaum kepada dirinya, jadi nisbatuhum ilaihi, penisbahan kaumnya kepada dirinya ini, kata Sayyid Qutb, fi samahatin wa mawaddah, itu menunjukkan jiwa tasamuh, jiwa tolak ansur, jiwa yang terbuka dan penuh dengan kasih sayang. Ini penting, kata Sayyid Qutb dalam dakwah. Sedegil apapun, sesesat apapun, orang yang tidak dijadikan objek sasaran dakwah, si penyeru, si pendakwah hendaklah terlebih dulu menanamkan rasa sayang, rasa tolak ansur, memahami, terbuka terhadap mereka. Ya qaumi. Nuh tak kata, hei kamu orang-orang jahat. Tak ada. Hei kamu orang-orang yang keras kepala. Tak ada. Wahai kamu orang-orang yang hatinya telah dicop oleh Allah. Tidak. Ucapan wahai kaumku, wahai anakku, wahai anakku. Itu menunjukkan kasih sayang si mutakalim kepada mukhatab. Minta maaf sedegil dan sekeras apapun hati mukhatab itu. Itu dakwah.
Itu ajaran Quran. Jangan sampai si pendakwah yang ingin menyampaikan kebenaran, jangan sampai orang yang hendak menegur orang yang salah atas kesalahannya, sebesar apapun kesalahan orang itu, sesesat apapun jalan hidup orang itu, si pendakwah awal-awal lagi sudah merasa ada perasaan tak suka, perasaan benci, perasaan dan yang sewaktu dengannya. Tidak, itu bukan Qurani. Mungkin yang disampaikan ayat Quran. Tapi cara menyampaikan tidak Quranik. Saya tunjukkan ayatnya yang mungkin lebih mudah difahami. Ini kata Sayyid Qutb ya. Tapi Sayyid Qutb ya sangat menyayangi. Orangnya disayangi kata pada orang yang memusuhinya, yang melawannya, bahkan memenjarakannya, sayangi. Tapi Sayyid Qutb tak bolehlah menerima kesesatan mereka. Perbuatan mereka yang salah ditentang. Tapi pelakunya misalnya dipeluk. Pelakunya dipeluk. Ini jangan sampai dah lah perbuatannya belum sempat dibentras, pelakunya sudah ditendangnya. Macam mana kita nak tendang orang yang tidak kita jadikan dakwah? Nanti saya tunjukkan lebih jauh lagi ya. Coba saya tunjukkan ayat yang lebih mudah untuk kita fahami. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Astaghfiru. Surah Maryam. Coba lihat surah Maryam, surah 19. Ini saya ingin ingin mendapatkan pengajaran daripada kisah Nabi Nuh ini. Sebab saya tidak cerita aspek sejarahnya ya. Maaf, saya tidak mentafsirkan dari aspek sejarahnya. Ya, jamaah boleh cari sendiri kisah Nabi Nuh sejarahnya. Saya ingin menyampaikan apakah pengajaran yang boleh kita pegangi. Kan Nabi Nuh ini seorang nabi. Bagaimana pendakwah lah. Dan kita semua adalah umat dakwah. Nahnu du'at lal qudat, kata orang dahulu. Kita ini pendakwah, bukan penghukum, bukan hakim. Kita hanya penyeru, pengajar, bukan pemberi keputusan. Ingat itu. Nahnu du'at, kita ini pendakwah, penyeru, mengajak, bukan penghukum. Bukan hakim. Kalau hakim kan gimana? Pengadil. Apa dibawa oleh pengadil? Wisil dan kad. Rasa tengok kesalahan orang datang, apalagi bila pengadil tak suka pada pemain itu, salah sikit, red card. Lalu itu buang padang. Itu pengadil yang tak betul itu. Pengadil yang ada kepentingan. Kerjanya buang pemain, buang. Kalau dah buang semua, siapa yang nak main? Kalau siapa orang yang kita jadikan dakwah ini kita buang. Bukan kita dekat. Ya siapa lagi yang... Apa kita merasa telah berjaya berdakwah hanya dengan rekod paling banyak membuang orang. Mengoutkan orang. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam. Mula ayat 41. Saya bacakan secara ringkas saja, tidak tuan tafsirnya. Ini poin penting bagi saya untuk kita contohi daripada apa yang diajarkan Nabi Nuh. Ya qaumi tadi, ini saya kutip daripada paman Sayyid Qutb. Surah Maryam ayat 41 bermula pada ayat ini ya. Wadkur kita Ibrahim Muhammad ceritakan kisah Ibrahim dalam kitab ini. Innahu kana siddiqan nabiyya. Maksudnya Ibrahim itu adalah seorang yang jujur dan seorang nabi. Idh qala li abihi. Jadi ini percakapan, perbualan
dakwah antara Nabi Ibrahim Khalilullah dengan bapanya, sama ada bapa kandung dan bapa saudara, itu apalah itu perbedaan ulama tafsir, yang musyrik. Jadi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, utusan Allah, orang yang tidak dijadikan sasaran dakwah ini musuh Allah. Bayangkan dong. Jadi perbedaan antara ahli surga berdakwah kepada calon ahli surga, berdakwah kepada calon ahli neraka. Tengok perbezaannya. Memang tak ada persamaan langsung. Il qala li abihi. Ketika Ibrahim berkata pada papanya, Ibrahim calon ahli surga, bapaknya waktu itu calon ahli neraka. Karena kan belum mati kan. Apa kata Ibrahim sebagai juru dakwah kepada bapaknya yang jadi objek? Ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'an. Wahai ayah kesayanganku. Ini panggilan nih. Ya abati, bukan ya abi. Ya abati. Menunjukkan bahwa dalam diri Ibrahim penuh dengan kasih sayang, penuh dengan tolak ansur. Bahasa saya, dengan hati yang terbuka, hati yang sejuk, dengan kepala yang sejuk juga. Dengan kepala yang sejuk, hati yang sejuk, penuh dengan kasih sayang. Dipanggilnya, wahai bapa kesayanganku, kenapalah ayah sembah patung yang tak boleh dengar, tak boleh cakap, tak boleh faedah. Ya abati. Yang kedua, ayat 43 selepasnya, ya abati. Bukan ya abi, ya abati. Ini qajani minal ilmi malam ya'tika fattabi'ani wahdika siratan sawiyya. Sungguh telah datang padaku ayah ilmu tentang kebenaran. Ilmu tentang kepada mana tidak pernah datang kepada ayah, tak sampai pada ayah. Jadi ayah ikut saya sajalah. Ikuti saya ayah. Saya akan tunjukkan ayah jalan yang lurus. Ingat ya, saya buat gambaran Ibrahim calon ahli surga, kekasih Allah. Bapaknya calon ahli neraka, musuh Allah. Tapi tengok percakapan pendakwah kepada ini dakwah. Berikutnya, 44. Ya abadi, wahai bapa kesayanganku, la tabri syaiton, janganlah sembah setan. Inna syaiton kan lirahman asya. Setan itu banyak penderakannya pada Allah yang Pengasih. Yang keempat, ya abati, wahai bapa sayangku, ini akhafu ayyamassaka adzabur rahman. Aku terus menyeru ayah, mengajak ayah dengan penuh kasih sayang. Ini karena kasih sayangku ayah kepada engkau. Bukan karena kebencianku. Memang aku tidak boleh menerima akidah ayah. Diriku tidak boleh menerima fahaman ayah, jalan ada ayah. Tetapi ayah tetap saya sayangi. Saya menegur mengajak ayah ini semata-mata karena saya khawatir ya, tak sampai hati saya melihat ayah nanti akan disiksa, tersentuh siksa. Daripada Ar-Rahman. Tuhanku tu pengasih ayah. Kalau Tuhanku yang pengasih, hinggalah menimpakan siksa pada ayah. Bukan main Tuhanku sudah hilang kesabarannya. Bukan Tuhanku sudah hilang kasih saya. Ya bukan Allah, ayah sudah terlalu. Jadi sebelumlah peristiwa berlaku, ayah tolonglah. Karena aku sayang ayah, saya tak mau ayah nanti disiksa. Saya itu dipanggil jawab. Bukankah ini merupakan Ibrahim sangat menyayangi bapaknya? Sebagai pendakwah mesti ada itu. Kata Syed Qutb. Ada mahabbah. Ada mawaddah. Nabi Nuh panggil, ya qaumi, ya qaumi. Nisbahkan pada dirinya. Maknanya, orang yang aku nak Tuhan ini bukan orang lain. Kata orang, mereka itu adalah orang aku sendiri. Dia itu adalah anak aku sendiri. Dia itu adalah diri aku sendiri. Ibaratnya begitulah. Sebelum itu apa jawaban, apa respon Bapak Ibrahim? Berbeza sungguh antara bahasa si pendakwah dengan respon yang diberikan oleh yang diseru. Ibrahim kata, qal araghibun anta alihati ya Ibrahim. Adakah engkau benci terhadap Tuhan-Tuhan aku ini?
Ya Ibrahim, tengok. Panggil bukan wahai anakku. Jauh sekali wahai anak kena dipanggil nama. Hem, kau benci kepada Tuhan ayah ya. Allahu Akbar. Dipanggil ya Ibrahim itu ya. Hem, engkau benci, engkau tak suka ya pada Tuhan ayah. Siap engkau Hem. La illam tantahi, jika engkau tidak mau berhenti menyeru ayah, mengajak ayah, la arjumannak. Ayah tak segan-segan lagi untuk merajam engkau. Baling batu hingga engkau mati. Wahjurni waliya. Ibrahim, tinggalkan ayah dalam jangka masa yang lama, tak payah balik. Dihalau, diusir. Tadi aku anak. Adakah Ibrahim setelah dapat respon yang keras dan kasar daripada ayahnya, walaupun Ibrahim telah berlembut, hatinya penuh dengan kasih sayang, Nabi hilang kesabaran, lalu Ibrahim bertukar rasa sayangnya pada ayahnya yang tidak dijadama menjadi benci? Tidak sama sekali. Ibrahim meninggalkan kampung halaman tinggal ayah sambil berkata apa? Qala salamun alaik. Allahu Akbar wa lillahilham. Kalau kita tak ada berada di zaman yang pasti kita rasa malu dalam menyampaikan kebenaran. Karena kita rasanya masih jauh mencontohi apa yang Quran sampaikan ini. Ibrahim malah salamun alaik. Ibrahim tak kata, oh ayah rupanya makin degil ya, memang tak boleh bentuk ya, sia-sia ya nanti. Harap-harap ayah nanti tak panjang umur. Harap-harap ayah nanti mungkin sambal petir. Tak. Perasaan Ibrahim dikasihkan tidak bertukar menjadi benci. Soalnya malah salamun alaik. Ya, salam sejahtera atas ayah lah. Macam mana Ibrahim masih mampu memohonkan berdoa keselamatan bagi ayahnya yang jelas-jelas menolak dengan kasar. Bukan itu saja. Sa'astaghfirulaka Rabbi. Ayah, walaupun ayah ini degil, keras, menolak dengan kasar, dan ayah ini berdosa tapi awak tak mengaku berdosa. Mungkin ayah tidak mau bertaubat karena tidak merasa bersalah, tapi tak apalah ya. Sebagai anak yang masih tak menyayangi ayah dan tak sampai hati membayangkan ayah nanti akan disiksa, sa'astaghfirulaka Rabbi. Anakmu Ibrahim ini akan memohonkan pengampunan bagi dosa ayah kepada Tuhanku. Mampu kita sebagai pendakwah seperti itu. Inilah dakwah. Dan Nabi Nuh telah contohkan. Nabi Nuh telah contohkan. Saya kagum dengan apa yang diberikan oleh, ya contohnya oleh Ibnu Said Qutb itu. Bila ingin mengajar kita, coba faham itu kalimah ya qaumi. Itu bukan ucapan biasa, wahai kaumku. Ya mungkin, ya biasalah Nuh karena dakwah kaumnya, panggillah ya kaum, wahai kaumku. Bukan. Nih, idhafah kaum kepada mutakalim tu. Kaumi, kaumku. Itu ada misi yang sangat dalam sekali yang dah disampaikan oleh Allah melalui kisah ini. Yakni bab dakwah. Si pendakwah itu bagaimana sepatutnya sikap si pendakwah. Yang ada dalam hati si pendakwah. Kalau ada orang yang tidak dijadikan sasaran dakwah. Sejahat apapun mereka, sesesat apapun mereka. Penuh dengan kasar. Masalahnya, adakah ini ada wujud pada zaman kita? Memanglah zaman sekarang, dakwah yang seperti ini mungkin tidak menyerunukkan kita. Minta maaf mungkin tidak memuaskan seruan kita sebagai pendakwah. Rasanya geram aku dengar. Yang memuaskan kita, itu kan bila kita dapat mempermalukan si objek dakwah tadi. Tangkap, masuk di. Ingat dahulu, heboh luar biasa. Pro dan kon itu biasalah.
Kita ada operasi tangkap basah misalnya di bilik-bilik operasi ini. Ada orang Muslim masuk hotel apa pun, tunggu dulu. Pasti monitor dari jauh, tunggu orang yang masuk. Oh, sudah masuk. Yang laki sudah masuk. Dah book bilik. Tengok ada perempuan pula, masuk. Setelah masuk pula, dia jelas bukan mahram. Kita tunggu dulu. Tunggu. Kamera sudah siap-siap semuanya. Wartawan okey semuanya. Masuk, jangan terus buka ini, ketuk pintu, biar 5 minit, 10 minit baru. Sebelum ketuk pintu, tendang pintu tu, ingat, kamera on kan? Wah, tertangkap basah. Pencegah maksiat. Kan maksud itu ada komentar. Betul lah, memberantas maksiat itu kewajiban agama. Amar ma'ruf nahi munkar itu betul perintah agama. Tapi cara kita melaksanakan amar ma'ruf, apakah seperti itu yang agama suruh? Dengan mempermalukannya. Kenapa mesti bawa tikum udah masuk esok suatu akhirnya seluruh 2 tahu. Oh, rupanya. Apalagi istilah nahi munkar. Nahi itu mana bukan melarang sesuatu yang dah berlaku. Nahayanha kalau dari bahasa jamaah sekalian, mencegah sesuatu sebelum ia berlaku. Itu mana naha. Ya contohlah kalau kita tengok api, budak main api. Ya, dan dia main api katalah atau ada orang lah katalah bawa macis. Api ke, pemutih api, menyalakan api dan di petrol station umpamanya, walaupun agak jauh. Lalu dilarang. Cik, jangan, cik. Itu namanya naha. Jangan, biola, baru putih api. Petrol station belum tembakau umpamanya. Belum tembakau. Tak payah dilarang belum tembakau. Nanti kalau sudah tembakau, surah berdoa, barulah dipadamkan. Bukan itu naha. Makna naha itu mencegah sebelum berlaku. Jadi kalau ada orang kita sakit akan melakukan khalwat. Kenapa dah dari awal tak tegak? Kan kita dia apa namanya? Dah bilik umpamanya. Ya kita ekorilah supaya tak jadi. Benda tak jadi. Ini biar jadi dahulu, jadi baru. Coba. Apakah waktu itu dalam hati kita ada rasa sayang kepada yang nak kita tangkap ini? Atau ada kepuasan setelah berjaya menangkap dan rasa puas selepas hasil usaha kita itu keluar di media, di TV. Nampaknya kita perlu belajar banyak daripada Al-Quran, daripada kisah Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Muhammad, kisah. Dan ini penting, sangat penting. Betul, amar ma'ruf nahi munkar itu penting, berdakwah itu penting, tapi cara dakwah mesti ikut Al-Quran. Menyampaikan sunnah itu penting, wajib. Tapi dakwah ikut sunnah itu juga penting. Jangan diabaikan. Jangan, yang penting saya sampaikan. Saya puas. Sebab kadang-kadang dakwah ini bukan masalah puas, tak puas. Dakwah itu lillah. Kalau ingin memuaskan hati, itu namanya ikut hawa nafsu. Senang aja. Kalau dalam masalah kajian hati, kalau kita ingin puas, itu mana murni hawa nafsu, yang puas. Paham ya? Ini. Ya, nampaknya baru ini yang saya sampaikan pagi hari ini. Hanya beberapa poin penting saja, karena memang sengaja saya sampaikan tadabbur kita ini pada message yang boleh kita ambil pelajaran terus daripada ayat tersebut. Walaupun ayat ini adalah aspek sejarahnya, tapi minta maaf saya tidak akan menyentuh aspek sejarahnya. Bagaimana dulu umurnya berapa, di mana, itu tanya yang mengajar sejarah lah. Umurnya berapa, kapannya muat seberapa besar. Kau punya orang macam mana. Itu sebab ada cerita kapal yang dibuat di mana, apa penghinaan kaum kepada Nuh ketika buat kapal, itu tanya pada yang ajar sejarah lah. Itu yang macam sebagian yang dikatakan oleh Syekh Qutb, baru ya qaumi, dinisbahkan kaum kepada dirinya, belum selepasnya. Ya, insyaAllah sambungannya pada masa hadapan bila diizinkan oleh Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.